Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, malam ini kita kuliah lagi ya. Jangan lupa absen. Sudah dibuat absennya? Sudah bisa diakses absennya? Sudah, Pak. Oke. Langsung absen aja. Terus nanti jangan lupa dokumentasi ya buat di laporan di SIA. Sama ini dua pertemuan. Jadi endokrin kedua-duanya, tapi satu lagi lebih spesifik ke penyakit. Jadi masuk ke hormon itu. Endokrin dulu, apa sih itu endokrin? Baru nanti masuk ke salah satu penyakit endokrin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Silakan diperhatikan atau ada yang mau ditanyakan nanti boleh dipotong. Nah, jadi eh, apa sih endokrin itu? Eh, Tubuh kita itu memerlukan suatu kegiatan yang disebut dengan metabolisme. Kemudian dia juga bertumbuh, ya. Kemudian dia juga bereproduksi. Nah, ini dikendalikan oleh sejumlah sistem saraf dan endokrin. Jadi selain peran endokrin, dia bekerja sama dengan sistem disebut dengan sistem saraf yang terletak di hipotalamus. Kalau teman-teman pernah dengar, hipotalamus itu berada di otak ya, dan kelenjar hipofisis. Dua-duanya di otak. Makanya apapun kegiatannya, kalau sudah ada gangguan pada otak, maka nanti bisa saja berpengaruh ke seluruh kegiatan di tubuh, termasuk metabolisme. Hipofisis memiliki berat sekitar 0,6 gram atau 600 miligram dan terletak di dasar otak di sela tursika, bagian tulang dekat kiasma opticus dan sinus cavernosus. Jadi dia dekat ke arah tulang depan ya. Hipofisis terdiri dari lobus anterior atau ke arah depan, anterior, ante, kemudian lobus posterior dan ke arah belakang. Ini di bagian otak atau dikenal dengan neurohipofisis. Kelenjar ini terhubung ke hipotalamus di atasnya oleh sebuah tangka yang terdiri dari serat neurosekretorik dan pembuluh darah, termasuk suatu sistem pena porta. Jadi ada pembuluh pena itu yang mengalirkan darah dari hipotalamus dan mendarahi hipofisis anterior. Sistem pena porta menyalurkan hormon-hormon regulatori kecil dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Jadi sebenarnya gini gambarnya ya. Jadi di sini ada hipotalamus ya, kemudian di sini juga berdekatan dengan hipofisis. Di sini ada tulang nanti ke arah tulang belakang. Ya, jadi berkaitan dia sebenarnya. Nah, tapi kita bahas dulu singkat di sini. Hormon-hormon robus posterior disintesis di hipotalamus, dibentuk ya. Kalau disintesisnya artinya dibuat atau dibentuk. Dan diangkut melalui serat-serat neurosekretorik di tangkai hipofisis ke lobus posterior. Jadi mungkin teman-teman perlu buka anatomi dari otak dulu, sehingga nanti ada gambaran dari lobus posterior. Posterior itu ke arah belakang, jadi ini tengah badan, bagian tengah ini. Kalau katanya anterior berarti ke arah depan. Ke depan ini hidung ya, ke arah depan. Kemudian kalau ke belakang berarti posterior. Anterior, posterior gitu ya. Eh, Obat-obat yang meniru atau menghambat efek hormon hipotalamus dan hipofisis memiliki aplikasi farmakologik di tiga bidang utama. Jadi ada tiga gaya peniruan obat. Yaitu dikenal sebagai terapi pengganti satu. Jadi dia menggantikan hormon. Untuk keadaan definisi hormon, defisiensi kayak ini ya, kekurangan defisiensi ini typo. Kemudian sebagai antagonis untuk penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi hormon. Antagonis artinya menghambat ya, melawan. Sehingga hormon yang kelebihan itu dihambat. Kalau sakitnya kelebihan. Apa contohnya? Nanti banyak ya. Misalnya em, apa hipertiroid misalnya. Kebanyakan hormon tiroid. Atau misalnya em, misalnya terlalu aktif insulinnya dihasilkan. Ya, sehingga gula darahnya eh, lemah apa rendah gitu ya. Tetapi nanti kaitannya ini kita bahas satu-satu per penyakit. Kemudian sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi beberapa kelainan endokrin. Jadi kadang-kadang dibantu untuk mendeteksi kekurangan-kekurangan ini, maka dibantu untuk diberikan endokrin sehingga ada dengan tidak adanya endokrin dideteksi dari nilai labnya. Misalnya kalau tiroid ya udah TSH gitu ya, FH dan lain sebagainya. T3, T3, T4. Hormon hipofisis anterior dan regulatornya di hipotalamus.
Semua hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior, kecuali prolaktin, merupakan pemain kunci dalam sistem hormon dan mereka mengatur produksi hormon dan faktor autokrin parakrin oleh kelenjar endokrin di jaringan perifer lain. Jadi termasuk bagaimana sekresi misalnya, oh dia misalnya lagi pengen makan, maka salipannya terus mengeluarkan air liur, apa maksudnya kelenjar liurnya terus mengeluarkan air liurnya gitu ya. Jadi atau misalnya dia gugup, maka di dirangsang oleh hormon itu untuk meningkatkan denyut jantung gitu ya. Nah, ini kaitan-kaitannya kompleks dalam tubuh. Dalam sistem ini, sekresi hormon hipofisis berada di bawah kendali satu atau lebih hormon hipotalamus. Jadi bisa saja kerja kerja sama gitu ya. Masing-masing sistem kelenjar atau sumbu hipotalamus hipofisis endokrin menghasilkan beragam kemungkinan untuk regulasi kompleks ya. Regulasi kompleks neuroendokrin terhadap tumbuh kembang, metabolisme dan fungsi reproduksi. Termasuk nanti misalnya em, reproduksi ya. Misalnya dia sedang proses apa namanya pembuahan sel telur misalnya ibu-ibu, nah bisa aja nanti berubah hormonnya tensi gitu ya, atau dia lagi haid misalnya ya. Eh, Maka nanti ada beberapa perubahan hormon dalam tubuh. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Oke, masih. Nah, em, ya tadi kita sudah eh, sampai di seluruhnya. Jadi hormon itu mengatur bagaimana proses tumbuh kembang ya. Misalnya pada bayi gitu ya. Ada hormon perkembangan tubuh, kemudian metabolisme, kortikosteroid misalnya, steroid, kemudian fungsi reproduksi, bagaimana progesteron gitu ya. Kemudian misalnya dewasa misalnya ditandai laki-laki ditandai dengan apa otot-ototnya mulai terlihat, kemudian timbulnya jakun misalnya apa apa di tenggoroknya ini ada tonjolan gitu ya. Kemudian mulai kumis, mulai tumbuh jenggot misalnya. Ya jadi itu termasuk juga nanti kaitan-kaitan sama hormon. Perempuan juga begitu, ada beberapa perubahan dari apa namanya eh, ciri khas dari perubahan hormonnya. Sistem endokrin hipotalamus hipofisis ya. Kecuali prolaktin tadi, hormon-hormon yang dikeluarkan dari hipofisis anterior ya, merangsang produksi hormon oleh suatu kelenjar endokrin di perifer, hati atau jaringan lain. Jadi sebenarnya kompleks ya, bukan cuma di otak, sehingga nanti perannya di hati juga. Kemudian bisa saja di ginjal, misalnya apa angiotensinogen misalnya ya, untuk tekanan darah, misalnya yang kemarin kita bahas. Faktor-faktor hipotalamus mengatur pengeluaran hormon-hormon hipofisis anterior. Ya. Nah, ini singkatan-singkatan ya. ACTH ini adrenokortikotropin, hormon antidiuretik ini eh, kerja dari adrenokortikotropin. Kemudian vasopresin ini juga antidiuretik. Kemudian ada kortikotropin, rilis hormon ya. Kemudian DA ini dopamin apa namanya? Bahagia, kebahagiaan gitu ya. Kalau misalnya dia sedang bahagia, bisa saja nanti dopaminnya meningkat. Kemudian FSH ini follicle stimulating hormone, hormon pertumbuhan, growth hormone.
GHRH ini growth hormone atau release hormone. Ini growth hormone, release hormone artinya hormon pertumbuhan, M- perilis hormon pertumbuhan, perangsang hormon pertumbuhan gitu ya. Kemudian ada gonadotropin rilis hormon, LH, luteinizing hormon, ya prolaktin, somatostatin, ya, tirotropin rilis hormon, TSH, thyroid stimulating hormon. Nanti kaitannya sama T3 T4 yang di sini. Nah, jadi kenapa disebut em, anterior posterior gitu ya? Ini gambarannya. Jadi kalau misalnya ini timbul terus. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini tadi kalau disebutnya anterior, berarti ini ke arah hidung, ke depan. Ya, kalau misalnya disebut hipofisis posterior, berarti ke arah belakang. Nah, disinilah terjadi proses kerja di suatu organ yang disebut dengan hipotalamus. Ya, jadi ada penghasilan dari otak. Nah, ini kerja otak. Misalnya gini, kita misalnya eh, tadi misalnya tangan kita ketusuk jarum misalnya, atau ada kebakaran nih, panas, misalnya gitu ya. Panasnya kita nggak tahu keadaan lingkungan biasa. Tapi misalnya begitu kena kaki misalnya panas tadi, kan akan ada reaksi kaki kepanasan gitu ya, akan mulutnya akan teriak gitu, au, misalnya kan, teriak mulutnya. Itu kan ada rasa kaget yang dihasilkan oleh respon tubuh. Respon tubuh itu dihasilkan dari reaksi yang dihasilkan oleh hormon ini. Rasa panasnya itu menimbulkan teriakan, kemudian denyut jantungnya mungkin meningkat, gugup gitu ya. Nah, itulah dihasilkanlah apa namanya hormon-hormon yang dibutuhkan, misalnya adrenalin, apa eh, adrenokortikotropin hormon tadi ya, sehingga nanti oh adrenalinnya meningkat, sehingga jantungnya kerja lebih cepat gitu. Kemudian reaksi tersebut menyebabkan eh, hormon-hormon lain nih bekerja, ya timbullah nanti eh, darah sampai ke darahnya sampai ke apa namanya ke ujung jari, ya ke ujung kaki, karena misalnya dia lagi berlari eh, tapi ada panik, ya nanti di kaki kan juga butuh darah karena ada pembakaran ATP di situ, jadi kompleks kerjanya. Ini bicara normal ya, nanti kalau sudah penyakit baru nanti apa-apa aja yang bisa terjadi menyebabkan penyakit. Nah, ini tadi yang sudah kita bacakan ya. Ini beberapa kaitan mediator hipotalamus ya dengan organ sasarannya nih, misalnya hormon pertumbuhan biasa pada anak-anak yang stunting gitu ya. Ini kekurangan karena growth hormon tadi. Ya. Di mana sasarannya ya organ utama hati, tulang, otot, namanya aja pertumbuhan. Jadi yang bertumbuh kan biasanya ini ya, termasuk otot, ginjal dan lain-lain. Jadi kaitannya juga sama ginjal pada anak-anak yang stunting juga, nanti kalau misalnya dia sudah parah ginjalnya tidak maksimal berkembang, tapi jauh ya. Kemudian ada yang dikenal dengan insulin like growth factor. Inilah yang mediator organ sasaran utamanya. Ya, jadi sehingga nanti eh, melalui kerjanya di hipotalamus dia akan berusaha memediator insulin like growth factor sehingga organ sasarannya tercapai. Kemudian ada thyroid stimulating hormone, ya, tirotropin release hormone TRH. Nah, ini nanti ada kaitannya sama T3 sama T4, kalau teman-teman mungkin di rumah sakit biasanya ini yang dicek ya, atau di puskesmas mungkin di labnya ada diceknya. Ada tiroksin, ada triodotironin. Kemudian adrenokortikotropin ya, sama targetnya organ sasaran korteks adrenal ya, hormon kortisol ini yang eh, golongan obat juga ya. Ada dexamethasone, methylprednisolone misalnya. Ini steroid. Kemudian ada follicle stimulating hormone FSH ya. Kemudian ada LH luteinizing hormone. Ini gonad di organ sasarannya ya, mediator utama estrogen, progesteron, testosteron. Di mana ini juga digunakan untuk apa namanya? Program ya, program apa namanya? eh, kontrasepsi ya. Kemudian ada prolaktin.
dopamin menurun. Kemudian ada target organ sasarannya bisa nanti ada perubahan eh, pada kewanitaan. Apa? Sebentar ya. Oke. Ini tadi sama ya. Ada penggunaan klinis ya. Jadi ada growth hormone misalnya jarang digunakan sebagai tes diagnosis ini untuk kecukupan GH dan GHRH. Kemudian ada TRH. Ini dapat digunakan untuk diagnosa. Kalau misalnya defisiensi atau kekurangan. Sama, nanti juga eh, biasanya kalau yang pertumbuhan, maka kalau pertumbuhannya kurang pada anak stunting misalnya, maka bisa diberikan hormon-hormon ini. Tapi sangat bergantung jadinya ya. Kemudian ada dopamin, agonis dopamin, misalnya bromokriptin, kabergolin ya, digunakan mengobati hiperprolaktinemia, kekurangan hormon prolaktin dalam darah. Kemudian ada TSH, ini pasien yang telah menjalani pembedahan untuk karsinoma tiroid. Jadi pada tiroid ini fungsinya untuk menguji kekambuhan dengan memindai, ya dipindai di scan seluruh tubuh setelah stimulasi TSH dan mengukur tiroglobulin serum. Jadi serum yang diambil pada sampel pemeriksaannya ya. Kemudian pada pasien dicurigai mengidap insufisiensi adrenal baik sentral atau perifer. Ini khusus pada kasus dicurigai pada hiperplasia adrenal kongenital. Ini pada eh, apa namanya ada kekurangan adrenal. Kekurangan adrenal itu hormonnya apa? Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal di atas ginjal ya posisinya ya. Nanti menyebabkan apa namanya kekurangan metabolisme dalam tubuh sehingga nanti kalau misalnya dia makan gitu ya ya sudah disimpan aja makanannya jadi BB-nya bisa menaik gitu. Nah inilah juga efek samping dari penggunaan adrenal nih kortisol nih. Efek sampingnya kan misal peningkatan berat badan gitu ya dan lain-lain. Ini satu persatu ada hormon pertumbuhan. Saya rasa tidak terlalu masuk banyak ya. Hormon pertumbuhan ini tadi sudah kita bahas ya. Hormon hipofisis anterior diperlukan pada masa anak-anak remaja untuk mencapai ukuran tubuh. Jadi tulangnya memanjang gitu ya, ototnya bertambah. Kemudian berefek penting sepanjang kehidupan pasca natal pada metabolisme lemak dan karbohidrat. Dan pada masa tubuhan lemak serta juga untuk kepadatan tulang. Ya. Jadi kalau misalnya dia kurang, bisa saja tumbuhnya bagus gitu ya. Ini pada masa-masa tertentu ya. Tapi kalau misalnya pada gold period atau 1000 hari pertama kehidupan, maka tetap harus ada hormon pertumbuhan. Ya, bukan cuman tulangnya kopong, tapi nanti bisa saja dia tinggi badan rendah, apa tinggi badannya tidak tercapai normal. Artinya ya stunting bisa saja gitu ya kalau memang sudah sampai kekurangan nutrisi. Efeknya adalah mendorong pertumbuhan, terutama diperantarai oleh IGF, juga dikenal sebagai somatomedin C. Ya, ini efek dari kekurangannya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Orang dengan defisiensi GH kongenital atau didapat ini bisa saja misalnya kecelakaan gitu ya, atau misalnya minum obat. Nah, selama masa anak atau remaja gagal mencapai perkiraan tinggi dewasa mereka dan memperlihatkan peningkatan tak proporsional, artinya tidak normal ya, lemak tumbuh dan penurunan massa otot. Jadi efek samping dari kekurangan pertumbuhan hormon pertumbuhan adalah ini tadi ya. Ya kita kenal kalau misalnya dia pendek tapi nutrisinya terpenuhi ya bisa saja tidak stunting. Tapi kalau dia sudah sampai misalnya ada indikasi ke arah stunting, ya maka pasti nutrisinya kurang, kan? Maka pasti pendek tubuhnya. Ya, jadi definisi stunting kan tubuhnya pendek dari apa namanya idealnya gitu ya, termasuk dalam kategori di bawah normal.
Orang dewasa dengan defisiensi GH juga memperlihatkan penurunan tak proporsional massa tubuh. Tapi ya kalau udah dewasa tidak berpengaruh lagi, Pak. Berpengaruh tidak separah dari anak-anak gitu ya. Karena dia sudah terbentuk tulang-tulangnya. Pun butuh waktu lama untuk merusak tulang. Ya, jadi bukan cuma dalam waktu seminggu, 2 minggu, tapi dalam jangka waktu lama. Ini tadi defisiensi hormon pertumbuhan ya. Kemudian ini tujuan terapeutik utama untuk pertumbuhan itu kegagalan pertumbuhan pada anak berkaitan dengan defisiensi hormon, insuficiensi ginjal, sindrom Noonan, kemudian defisi gen atau keturunan bisa, kemudian sindrom Turner, kemudian kecil untuk usia kehamilan. Jadi bisa saja lahirnya memang berat badan rendah, berat berat bayinya rendah gitu ya. Tubuh pendek, idiopatik. Perbaikan keadaan metabolik ini juga sama untuk growth hormone tadi. Ya, jadi ini terapi-terapinya, kemudian ini kondisi-kondisi klinis yang membutuhkan terapi. Nah, kalau misalnya ada SBS ini, short bowel syndrome pada pasien yang juga menerima bantuan nutrisi khusus, ini juga bisa memerlukan terapi pencernaan. Jadi bisa saja dia ususnya yang tidak menyerap nutrisi, ya sehingga tergantung diagnosa dokternya nanti. Oh ini anaknya yang ususnya kelainan misalnya. Ya sudah, berarti pencernaannya yang butuh entah butuh bedah atau misalnya terapi lainnya. Tetapi terapi harusnya berdasarkan dari kondisi klinis. Kemudian ada kaitan insulin juga, hormon ya, hormon insulin. Ini ada obat-obat yang berperan pada pasien obesitas ya, obat-obat anti obesitas misalnya Orlistat nih ya, Sibutramine, kemudian Lorcaserin ya, yang sering ya Orlistat yang kita kenal kalau dibandingkan yang lain gitu ya. Nih, ada ditarik pada tahun 2020. Persetujuan NDA ditolak oleh FDA. Jadi yang sering dipakai Orlistat di tiga ini ya. Organ sasarannya di mana? Di usus. Molekul sasaran di mana? Yang untuk Orlistat inhibitor lipase GI. Ya, gastrointestinal. Jadi dia menghambat penyerapan, menghambat enzim lipase ya, sehingga nanti tidak ada proses pemecahan-pemecahan karbohidrat. Mengurangi lemak ya, mengurangi penyerapan lemak karena trigliserida tidak terurai. Jadi TG-nya tidak terurai. Jadi lemaknya tetap ada dalam usus, tidak diserap ke tubuh. Ini dosisnya 100 mg 3 kali sehari, obat bebas. Ini ada antagonis hormon pertumbuhan ya. Antagonis artinya lawan ya. Somatostatin, suatu peptida 14 asam amino, ya ini di hipotalamus, bagian lain susunan saraf pusat. Jadi fungsinya kerjanya di dihasilkan di saraf pusat ini untuk eh, apa namanya? Antagonis hormon pertumbuhan. Ya. Kemudian ada juga pekvisoman, suatu antagonis reseptor growth hormone. Ini juga sama, ya, antagonis dari growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kemudian ada golongan gonadotropin, ini SH ya, follicle stimulation hormone atau LH dan LH juga luteinizing hormone dan gonadotropin chorion manusia. Ini diproduksi oleh sel hipofisis di otak juga. Jadi dia eh, untuk follicle stimulation hormone ini untuk pertumbuhan juga ya, di mana dia difungsikan sebagai steroidogenesis ovarium. Jadi dia membantu proses pertumbuhan ovarium. Nah, LH merangsang produksi androgen oleh sel TK dalam stadium folikular daur haid. Jadi siklus haid di sini dipengaruhinya. Sementara FSH merangsang perubahan androgen menjadi estrogen oleh sel granulosa. Ya, sehingga kalau misalnya tapi ini bukan ngomongin antagonis ya. Jadi dia bukan sebagai antagonis. Ya, ini ngomongin hormonnya, berarti fungsinya yang kita pelajari ini. Ya, terkait obatnya, ya nanti ada bisa dalam bentuk sediaan tablet gitu ya, yang diminum dalam satu siklus. Ya. Pada fase luteal daur haid, produksi estrogen dan progesteron terutama berada di bawah kontrol pertama LH, dan kemudian jika ada kehamilan, maka di bawah kontrol gonadotropin chorion manusia atau HCG. Ya.
human chorionic gonadotropin. Nah, ini merupakan protein plasenta yang hampir identik dengan LH. Jadi mirip dia dengan LH, efeknya diperantai oleh reseptor LH. Nah, tapi pada pria ada nggak? Ada. Pada pria, FSH adalah regulator utama spermatogenesis. Dia membentuk sperma. Jadi kalau misalnya pada pria tuh spermanya kurang, bisa saja hormon ini eh, yang terganggu gitu ya. Entah jumlahnya gitu ya, entah efektivitasnya. Bisa saja FSH banyak tapi dia tidak efektif untuk meningkatkan spermanya. Jadi kajiannya biasanya diambil di darah nih untuk mengecek serumnya apa hormonnya. Sementara LH adalah perangsang utama pembentukan testosteron di sel Leydig. Ya, sel Leydig ini juga untuk proses pembentukan sel sperma ya kalau nggak salah. FSH membantu tubuh mempertahankan konsentrasi androgen lokal yang tinggi di sekitar sperma yang sedang terbentuk dengan merangsang pembentukan protein pengikat androgen di sel Sertoli. Sertoli ini juga salah satu sel nanti yang membelah-membelah menjadi spermatozoa. FSH juga merangsang perubahan testosteron menjadi estrogen oleh sel Sertoli. Ini panjang, cukup panjang ya. Sama tadi penjelasannya terkait FSH, kemudian LH. Nah, ini gonadotropin untuk induksi ovulasi. Gonadotropin digunakan menginduksi ovulasi pada wanita dengan anovulasi. Artinya misalnya ada perempuan yang tidak bisa memperoleh anak misalnya ya. Karena ketidakmampuan untuk proses ovulasi. Ya, misalnya disebabkan oleh hipogonadisme, kekurangan gonadotropik tadi ya. Sindrom ovarium polikistik ya. Kemudian ada obesitas atau penyebab lain. Kausa ini penyebab. Karena mahalnya harga gonadotropin dan perlunya pemantauan ketat selama pemberiannya, terapi ini umumnya dicadangkan bagi wanita anovulatorik. Jadi karena potensi gagalnya kayaknya cukup besar ya dibandingkan proses yang lainnya untuk penggunaan hormon ini, jadi biasanya tidak terlalu sering dipakai. Gonadotropin juga digunakan untuk hiperstimulasi ovarium terkontrol dalam prosedur asisten reproduktif teknologi. Jadi bisa misalnya tindakan untuk modifikasi dari reproduksinya dari di perempuan ya. Ini ada induksi tadi ya, hiperstimulasi ovarium terkontrol dalam persiapan untuk asisten reproduktif teknologi. Ya, misalnya fertilasi in vitro. Ini di lab ya, di lab. Jadi diambil suatu em, apa namanya darah dari serum, kemudian dikaji dari hormonnya, kemudian direaksikan dengan apa namanya hormon-hormon yang sudah di 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 sintesis gitu ya. Jadi bisa saja nanti ngambilnya dari mana dulu, secara in vitro dulu ya di cawan Petri misalnya atau di alat. Kemudian bisa saja nanti dikembangkan di tikus, kemudian di kelinci misalnya untuk dicek eh, bagaimana reaksi dari gonadotropin. Jadi bisa melalui in vitro nanti kemudian baru ke in vivo baru nanti bisa di dicobakan bagaimana reaksinya di pasiennya. Jadi kalau misalnya diujikan ke tikus atau mencit berarti nanti bukan sebagai pasien. Kalau misalnya sebagai pasien bisa saja nanti cuma diambil darah pasien kemudian direaksikan di in vitro gitu ya. Ketika folikel telah lengkap sesuai penilaian dalam pengukuran konsentrasi estrogen serum dan pengukuran ukuran folikel dengan USG, nah, dibentuklah pematangan akhir oosit diinduksi oleh penyuntikan HCG. Jadi nanti di akhir akan disuntikkan hormon tadi. Ya, sehingga nanti terjadilah proses apa namanya ilustrasi dari proses pengembangan reproduksi. Ya, hormonnya reaktif nggak terhadap reaksi-reaksi yang dilakukan di lab gitu ya, sehingga nanti baru bisa dilakukan di pasiennya. Kemudian pada pasien pria yang mungkin terjadi infertilitas atau ketidakmampuan eh, perkembangbiakan dari prianya gitu ya misalnya. Sebagian besar gejala dan tanda hipogonadisme pada pria misalnya terlambatan pubertas gitu ya, dia udah besar fisiknya tetapi mungkin ada beberapa ciri yang dia terlambat perkembangan pubertasnya misalnya ya misalnya dari perubahan suara gitu ya kemudian dari sifat dari kumisnya gitu ya, dan lain-lain.
Kemudian retensi karakteristik seks sekunder pra pubertas setelah pubertas. Jadi ada kekurangan karakteristik seksnya dari pria. Ini bisa saja salah satu ciri dari infertilitas ya. Dapat diterapi secara adekuat dengan androgen eksogen. Ya, jadi dimasukkan ke dalam tubuhnya androgen. Namun terapi infertilitas pada pria hipogonad memerlukan aktivitas luteinizing hormon dan follicle stimulating hormone. Jadi bisa saja dirangsang melalui hormon-hormon dua ini supaya menghasilkan gonad tadi. Nah, selama bertahun-tahun terapi konvensional terdiri dari pengobatan awal 8 sampai 12 minggu. Jadi 2 sampai 3 bulan disuntikkan HCG 1000 sampai 2500 international unit. Jadi setiap bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, setelah fase awal dilakukan injeksi HMJ dengan dosis 75 sampai 150 unit 3 kali seminggu. Jadi Indonesia saya rasa jarang diterapkan ya, atau di rumah sakit biasanya sering. Kalau di puskesmas mungkin belum ada suntikan dari HCG ini ya. Atau saya coba nanti teman-teman boleh disampaikan kalau memang ada pemberian dosis dari HCG sama HMG ini. Pada pria dengan hipogonadisme hipogonad diperlukan rata 4 sampai 6 bulan terapi untuk memunculkan sperma di dalam ejakulat. Jadi dia butuh lama juga prosesnya 4 sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya kalau pada pria normal sebenarnya proses untuk penghasilan spermatozoa bisa saja 3 hari ya. Jadi nanti eh, gimana ujinya? Ujinya ya diambil di lab. Jadi diambil spermanya, kemudian dicek dari bentuk, viskositas, kekentalan gitu ya. Kemudian dilihat di mikroskop, dihitung di mikroskop jumlahnya. Nilai normalnya 4 sampai 6 juta per mililiter spermanya. Sehingga nanti kalau misalnya dia kurang jumlahnya, maka bisa saja nanti dia mengalami infertilitas. Tapi tidak selalu ya. Kadang jumlah kecil tapi kualitasnya baik bisa saja dia membuahi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan infertilitas, semuanya dikaji. Mulai dari kekentalan, kalau dia encer berarti ya bisa saja ada yang kurang gitu ya. Kemudian kalau dia sekali keluar itu tidak banyak gitu ya, misalnya cuma 0,5 mili, maka bisa saja mengalami dia, disebut dengan infertilitas. Tapi dikaji dari lab lainnya. Bentar ya.
Oke. Em, ada juga terapi, kita lanjut ya. Ada juga terapi yang langsung apa namanya? Suatu kemajuan yang secara terlangsung menguntungkan dalam pengobatan gonadotropin untuk infertilitas adalah injeksi sperma intrasitoplasma. Jadi bisa disuntikkan ke dalam apa namanya? Sel telur dari si perempuan sang ibu. Jadi tapi ini cukup eh, kecil ya apa namanya jarumnya jadi bukan pakai spet biasa dia langsung ke sel telurnya jadi ini jarang saya rasa di puskesmas pun jarang. Salam sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Pak. Oh iya, oke. Oke, ini masih gonad, ini masih gonadotropin sama ini GnRH. Ini tadi juga sudah ada di sindir ya. Untuk kanker prostat, nah kalau misalnya pada pria nih, kalau misalnya ada prostat, ada pengobatan Degarelix namanya. Telah disetujui untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut. Tapi di Indonesia untuk di Jambi sepertinya belum sejauh ini ya. Jadi terapi Degarelix saya rasa jarang ditemukan. Prolaktin ini suatu hormon peptida 198 asam amino dihasilkan di tadi hipofisis anterior. Mirip dengan GH atau growth hormone atau hormon pertumbuhan. Prolaktin adalah hormon utama untuk berperan menghasilkan untuk laktasi. Pembentukan apa namanya ASI dirangsang oleh prolaktin jika kadar estrogen, progestin, kortikosteroid dan insulin dalam darah memadai. Jadi dia lebih ke bentuk perkembangan hormon perkembangan. Makanya berbeda kalau misalnya anak pakai super atau dibandingkan dengan anak pakai ASI gitu ya. Ada spesialitas di ASI ya. Apakah bisa dibuat sama? Sejauh ini sih belum ditemukan penggantinya. Kalau misalnya super pun dibuat gitu ya, tetap ada aja yang kurang. Karena ada hormon-hormon yang dihasilkan yang eh, berbeda misalnya dengan susu apa namanya dari Ultramilk misalnya yang memang kadar gulanya pun dibuat rendah, tapi tetap saja beda. Defisiensi prolaktin yang terdapat terjadi pada defisiensi hipofisis bermanifestasi sebagai kegagalan menghasilkan susu atau defek defek fase luteal. Nah, pada kasus kerusakan hipotalamus jarang terjadi kadar prolaktin mungkin meningkat akibat gangguan transport dopamin. Jadi kadang-kadang ada saja yang produksinya meningkat gitu ya, karena bisa saja gangguan hipofisis atau hipotalamus. Namun jarang yang jauh lebih sering adalah kadar prolaktin meningkat karena adenoma penghasil prolaktin. Bisa jadi kanker nanti kaitannya. Hiperprolaktinemia menimbulkan sindrom amenorrea dan galaktorea pada wanita dan hilangnya libido dan infertilitas pada pria. Jadi kalau dihasilkan kelebihan prolaktin pada pria bisa saja infertilitas atau kegagalan eh, pembuatan apa namanya sel sperma bisa saja. Pada kasus tumor atau makroadenoma, penyakit ini mungkin disertai gejala massa hipofisis termasuk gangguan penglihatan karena ada tekanan pada saraf optikus atau saraf optik. Nah, kekurangan gonadisme dan infertilitas pada hiperprolaktinemia terjadi karena inhibisi atau hambatan pelepasan GnRH. Jadi GnRH kaitannya sama prolaktin. Kalau dia dihambat, pelepasan GnRH bisa saja prolaktin terhambat gitu. Kemudian ada agonis dopamin. Adenoma mengeluarkan prolaktin secara berlebihan biasanya sensitif terhadap inhibisi oleh dopamin seperti pada hipofisis normal. Nah, intinya sih dopamin bisa untuk ini ya, bisa untuk Parkinson misalnya. Jadi kadang-kadang di terapi hormon itu bisa digunakan untuk Parkinson. Ada yang tahu Parkinson itu sakit apa? Ada yang pernah dengar penyakit Parkinson atau Izin gejalanya apa ya? izin menjawab Bapak. Iya, boleh. Setahu saya Parkinson itu yang sarafnya kena yang tangannya gemetaran itu, Pak. Ya, betul. Jadi ada biasanya sih kaitan sama usia juga ya. Jadi kalau usia tuh gemetar-gemetar gitu, megang sesuatu. Mungkin kalau teman-teman lihat di nenek-nenek, di kakek-kakek sering. Tapi apakah itu selalu Parkinson? Tidak selalu. Ya, tapi salah satu analisanya dengan gemetaran itu, ya, betul ya. Ini juga eh, ya sesuai lah ya, karena kaitannya sama dopamin tadi, sehingga dia juga mengganggu laktasi ya untuk agonis-agonis D2. D2 ini dopamin. Nih, tetapi dia tidak disetujui nih untuk pengobatan terapi. Ya, tapi bisa, fungsinya bisa begitu, tapi untuk izin sejauh ini belum disetujui. Kemudian ini oksitosin ya, hormon hipofisis posterior.
Dua hormon hipofisis posterior, vasopressin dan oksitosin disintesis di badan sel neuron di otak, ya, di hipotalamus dan kemudian diangkut oleh akson-akson hipofisis posterior. Di tempat mereka disimpan dan kemudian dibebaskan dalam sirkulasi. Sirkulasi ini di darah, ya. Masing-masing memiliki kegunaan klinis yang terbatas tapi penting. Oksitosin suatu hormon peptida yang disekresikan oleh hipofisis posterior yang ikut serta dalam persalinan dan kelahiran. Jadi semakin mau lahir biasanya oksitosin semakin besar perannya di situ untuk bukaan ya, serta menyebabkan penyemprotan ejeksi ASI pada wanita menteri. Selama paruh kedua kehamilan, otot polos uterus memperlihatkan peningkatan ekspresi reseptor oksitosin. Jadi dia meningkatkan apa tadi, menjadi semakin sensitif terhadap efek stimulan oksitosin endogen. Nah, konsentrasi oksitosin akan merangsang dengan kuat kontraksi uterus. Jadi dia meningkatkan kontraksi ya. Nah, ini makanya nanti ibu hamil ya wajar-wajar aja dia bisa berkontraksi karena ada peran oksitosin di sini. Ada yang disebut dengan atosiban, ini antagonis melawan dari oksitosin ya, suatu antagonis reseptor oksitosin yang disetujui pemakaiannya di Amerika sebagai pengobatan untuk persalinan prematur. Jadi supaya tidak terjadi bukaan, tapi ya jadinya kan metode lain yang digunakan lahirannya. Jadi ditutuplah menggunakan obat atosiban. Jadi kelahirannya jadi persalinan prematur. Atosiban adalah suatu oksitosin yang diberikan melalui infus intravena selama 2 kali 24 jam. Dalam sejumlah kasus klinis dipublikasikan atosiban tampaknya efektif seperti tokolitik agonis adrenal reseptor serta menghasilkan lebih sedikit efek samping ya. Nah, tapi ternyata pada 98 ini cukup lama ya memutuskan untuk tidak menyetujui atosiban karena kekhawatiran akan efisiensi dan keamanan. Ya kasihan ibunya, misalnya dia sudah mau bukaan tapi diminumin obat itu jadinya kontraksi tidak terjadi ya. Nah, itu eh, apa namanya? Termasuk di etik nanti, etik etik kemanusiaannya gimana kan kasihan gitu ya. Apakah dia mau sesar ya sudah nanti sesar kan, kalau memang mau sesar ya sesar saja misalnya. Tidak perlu dikasih terapi-terapi atau siban atau tokolitik agonis tadi. Kemudian ada vasopressin, ini cukup panjang ya. Kita langsung saja ke sini ringkasan hormon. Ada somatotropin yang tadi, ada somatropin. Bentar ya. Oke, ini ringkasannya dari yang tadi. Ada somatropin, ada mekasermin. Ya, tadi ada GnRH, ya, kemudian ada leuprolit, ada bromokriptin juga nih untuk eh, meningkatkan dopamin. Tadi ada atosiban. Habis untuk hormon, kita masuk dulu ke tiroid ya. Karena ini dua pertemuan, saya kira ini singkat saja tiroid. Oh, sebenarnya slide-nya panjang nih. Kita lanjutin atau lanjut minggu depan aja ya?
Halo, kedengaran nggak suara saya? Pak. Lanjut aja kali ya, bentar ya. Iya, Pak. Ya lanjut, Pak. Ya, Lanjut oke. lah, Pak. Tiroid dan antitiroid. Kita sudah pada tahu sebenarnya tiroid dan antitiroid apa namanya penyakitnya gitu ya, nggak asing. Sebentar ini. Nah, nah, fisiologinya gimana? Hormon tiroid itu ada tiroksin dan triodotironin. Dibentuk pada tiroglobulin, suatu glikoprotein besar di dalam sel tiroid. Iodida anorganik memasuki sel folikel tiroid dan dioksida oleh peroksidase tiroid dan terikat secara kovalen. Terikat secara kovalen. Izin, Eh, Pak. ya, Untuk slide-nya belum berubah, Pak. oh belum berubah ya, bentar ya. Iya, Pak. Mana nih? Share ini terus tiroid. Oke, sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Fisiologi Kasih, hormon Pak. tiroid. Oke. eh nah, ada T3 dan T4. T4 dikenal tiroksin, T3 itu tiroidotironin. Ini dihasilkan di sel tiroid ya. Ada senyawa iodida anorganik memasuki sel folikel tiroid dan dioksidasi oleh peroksidase tiroid, kemudian terikat secara kovalen dengan residu tirosin tiroglobulin. Residu tirosin teriodinasi karena iodinnya tadi masuk ya, ini iodida. Eh, Residu tirosin teriodinasi monoiodotirosin atau MIT dan diiodotirosin atau DIT bergabung. Jadi berpasangan dia, MIT dan DIT bergabung untuk membentuk iodotironin dalam reaksi yang dikatalis atau yang dibentuk oleh tiroid peroksidase. Jadi dua molekul DIT bergabung membentuk T4. Jadi asal mula pembentukan T4 itu ini yang terdeteksi di darah ya. Dan MIT dan DIT bergabung membentuk T3. Jadi DIT itu membentuk T4, MIT dan DIT bergabung membentuk T3 atau triodotironin. Nah, T4 berarti tiroksin. Proteolitis dalam sel tiroid melepaskan hormon tiroid ke dalam aliran darah. T4 dan T3 diangkut oleh globulin pengikat tiroid TBG, tiroid binding globulin, transthyretin dan albumin. Hanya hormon tiroid yang tidak terikat. Jadi dia bersifat bebas yang dapat berdifusi ke dalam sel, menimbulkan efek biologis dan mengatur sekresi hormon perangsang tiroid dari hipofisis. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada keadaan kalau dia hipotiroid atau hipertiroid termasuk metabolisme tubuh ya. T4 disekresi hanya dari tiroid, namun kurang dari 20%. T3 diproduksi di sana, di tiroid. Sebagian besar T3 terbentuk dari pemecahan T4 yang dikatalisis oleh enzim 5 monodeiodinase yang tadi di jaringan perifer. T3 5 kali lebih aktif dari T4. T4 juga ditindaklanjuti oleh 5 monodeiodinase untuk membentuk T3 terbalik yang tidak memiliki aktivitas biologis yang signifikan. Jadi ada T3 terbalik ini sifatnya sama kayak T3 tapi terbalik, maksudnya tidak berfungsi. Yang seharusnya T3 itu berfungsi untuk proses apa namanya metabolisme ya. Nah, produksi hormon tiroid diatur oleh TSH, thyroid stimulating hormone, yang disekresikan oleh hipofisis anterior di otak, yang pada gilirannya berada di bawah kendali umpan balik negatif oleh tingkat hormon tiroid bebas. Jadi, kalau ada hormon tiroid bebas di darah, maka TSH ini tidak ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau dia ditingkatkan, maka tiroid akan meningkat. Jadi, hormon TSH ini melihat dari keadaan tiroid di darah. Kalau dia banyak di darah, maka TSH dikurangi gitu ya. Produksi hormon tiroid juga diatur oleh deiodinase T4 ke T3. Perubahannya tadi, ekstra tiroidal di luar tiroid yang dapat dipengaruhi oleh nutrisi, hormon non tiroid, obat-obatan dan penyakit. Ini hipertiroid. Tirotoksikosis terjadi ketika jaringan terkena kadar T3, T4 atau keduanya berlebihan.
Ya, misalnya tumor hipofisis yang mensekresikan TSH melepas hormon aktif biologis sehingga nanti dia tidak responsif terhadap kondisi normal. Jadi dia menghasilkan terus gitu ya, sekresi TSH-nya terus meningkat, jadi tiroidnya terus banyak di darah. Tumor mungkin mengeluarkan prolaktin atau hormon pertumbuhan, oleh karena itu pasien mungkin datang dengan amenor gitu ya, kemudian galaktorea, kemudian ada akromegali. Amenor ini apa? Ada yang tahu? Oke, nanti cari sendiri lah ya, amenor, galaktorea, sama akromegali. Pada penyakit Graves, penyakit anggur, hipertiroidisme terjadi akibat kerja antibodi perangsang tiroid atau TSAB yang diarahkan terhadap reseptor tirotropin pada permukaan sel tiroid. Imunoglobulin atau IG ya, imunoglobulin atau antibodi ini berikatan dengan reseptor untuk dan mengaktifkan enzim adenilat siklase dengan cara yang sama seperti TSH. Intinya sih apa? Untuk hormon ini ada gangguan tiroid ya, perbesaran kelenjar yang merata di bagian kanan kiri kelenjar sama-sama membesar dan disebut stroma diffusa. Ini untuk definisi struma. Nodul terdapat benjolan seperti bola, bisa tunggal mononodusa atau banyak multinodusa, bisa padat atau berisi cairan kista dan berupa tumor jinak atau ganas. Jadi bisa saja jinak, bisa saja ganas. Nah, berdasarkan kelainan fungsi, ini ada penggolongannya. Hipertiroid, tirotoksiksitas, kelebihan hormon tiroid. Hipotiroid itu kekurangan. Eutiroid bentuk kelenjar tidak normal, tapi fungsinya normal. Jadi gimana cara diagnosisnya? Ya dilihat T3 T4 kemudian TSH. Ya, T3 T4 kalau misalnya tinggi berarti tiroid, hipertiroid. Kalau T3 T4 rendah berarti hipotiroid. Di mana dilihat di serum. Jadi nanti darah pasien diambil 5 mili, disentrifius, baru nanti serumnya diambil, dicek nanti T3 T4-nya berapa. Nah, kemudian TSH plasma nih, kalau TSH-nya rendah ya berarti tapi tiroidnya tinggi ya berarti hipertiroid gitu ya. Kalau TSH tinggi tapi T3 T4 rendah ya hipotiroid. TSH ini menandakan kerusakannya di mana gitu ya. Kadang-kadang TSH-nya juga ini bisa tinggi. Kalau TSH tinggi terus tiroidnya tinggi ya berarti TSH-nya yang kena, yang rusak. Ini beberapa gejala pada hipertiroid. Ada labil, emosional, jadi sensitif gitu ya. Kemudian kadang-kadang nangis tanpa alasan, psikosis, tremor, nervositas, sulit tidur, susah konsentrasi. Pada mata, pandangannya ganda, ciri-cirinya juga melotot, matanya agak keluar gitu ya. Kemudian ada pembesaran tiroid di leher, kemudian sesak napas, hipertensi, aritmia, berdebar-debar, karena nadi meningkat atau takikardi, kemudian sering BAB, lapar, sering makan, juga haus, muntah. Ya, kadang-kadang dia berat badan turun, kurus gitu ya. Kenapa? Karena terus bermetabolisme tubuhnya. Kemudian dia juga apa? Sifatnya toleransi obat. Kemudian reproduksi, kesuburan menurun, menstruasi berkurang, kadang tidak haid, kemudian libido juga menurun. Kemudian darah limpatik ini ada anemia, pembesaran limfe ya, kemudian tulang osteoporosis, kropos, dia cepat membelah tulangnya sehingga lebih lebih bentuknya normal tapi lebih apa? Gampang patah gitu ya atau kopong. Kadang kan nyeri tulang, lemah badan, refleks meningkat, hiperkinesis, capai tangan gemetar gitu ya, kemudian berkeringat. Ya, kaitannya juga sama takikardi tadi, dia jantungnya kerja terus sehingga bisa saja berkeringat. Pada hipotiroid sebaliknya, kelemahan bradikardi, mudah ngantukan, gitu ya. Kemudian metabolisme menurun, bisa jadi peningkatan berat badan. Untuk tata laksananya pada hipotiroid ini ada levotiroksin, ada liothyronin. Pada hipertiroid ini kalau misalnya pasien mengalami gejalanya tadi, maka bisa diberikan beberapa terapi. Ada radioaktif iodin, kemudian ada antitiroid, misalnya metimazol atau propiltiuracil. Kadang-kadang dikasih beta blocker, ya, propanolol, nolol misalnya untuk gejala tremor dan takikardi. Kemudian ada kortikosteroid untuk sindrom Graves. Ya. Kemudian ada operasi kalau sudah parah ya, karena pembengkakan leher tadi. Nah, pada ibu hamil yang aman itu PTU yang dipakai. Sorry. Ibu hamil aman menggunakan PTU pada trimester pertama dan metimazol pada trimester kedua dan ketiga. Jadi kalau sakitnya pasiennya hamil yang dikasih untuk ketika dia penggunaannya pada trimester pertama maka dikasih PTU ya atau propil diuracil. Pada kedua dan ketiga dikasih
metimazol. Radioaktif iodin tata laksana yang diprioritaskan untuk pasien sindrom Graves dan toksik nodular. Jadi kadang-kadang dikasih iodin. Beta blocker tadi, ya. Tata laksana sama ya. Kalau hipertiroid yang tadi badai tiroid. Nah, ini pengobatan dan dosisnya. Propiltiuracil 900 sampai 1200 per hari oral. Jadi tiap-tiap 4 jam, 4 sampai 6 jam. Kalau metimazol 10%-nya. Sama, sehari bisa 4 sampai 6 kali. Sodium iodida, kalau mau dikasih iodida, bisa sampai 2 gram intravena. Berdasarkan eh, monodos atau multidos. Ada larutan Lugol juga, ya biasanya membantu diagnosa atau eh, apa simptomatik lain ya, misalnya propanolol kalau misalnya ada tekanan darah tadi, prednison misalnya, ya, kemudian dexamethasone, ya golongan steroid juga bisa eh, membantu terapinya. Ini pada hipotiroid tadi sudah dibahas ya untuk hipotiroid. Gejalanya ya lawannya dari hiper ya, dia lemah, kemudian peningkatan berat badan dan lain-lain. Kalau pengobatannya tadi ada levothyroxine, ini merek-mereknya tapi di Indonesia tidak selalu ini ya. Kemudian ada liothyronin. Pada kehamilan yang tadi, hipotiroid selama kehamilan memiliki berbagai efek samping. Jadi yang diukur TSH juga ya, tiroid stimulating hormone secepatnya saat kehamilan. Nanti juga dilihat apakah penyebabnya karena TSH atau ketiga T4-nya yang memang tidak mereaksi dari TSH. Pada anak ya juga diukur dari T3 T4 ya, ini serum. Kemudian terapi yang diberikan sebentar. Pengganti LT4, pengganti T4 kalau misalnya hipo. Tapi nggak tahu kalau sediaannya bentuknya di pasaran ya. Ini mcg mikrogram per kilogram per hari. Oke. Berarti sediaannya padat ya ini ya. Nggak selalu padat, belum tentu padat ini. Bisa saja nanti dibentuk intravena dilarutkan, tapi nggak selalu. Kemudian myedema, myxedema. Ini saya rasa saya belum pernah ketemu juga kasusnya untuk kanker ya. Ini studi kasus, tapi nggak perlu lah ya. Sampai sini ada yang bertanyakan, teman-teman? Bapak izin bertanya Ya, boleh. terkait hormon. Sebenarnya penyakit PCOS tuh sering terjadi pada wanita aja atau pria juga bisa, Pak? Yang kayak misalnya tanda-tandanya haidnya tidak lancar gitu, Pak. Yang dikenal sama perempuan biasanya ya. Iya. Eh, PCOS, tahu nggak penyebabnya apa? Hmm, Kepanjangannya apa PCOS itu? Oh, Polycystic nah, ovary syndrome, Pak. dari Varicose. kepanjangannya sudah kelihatan. Dia dia punya ovarium. Yang punya ovarium adalah Wanita. wanita. Jadi setahu saya sih kalau dari namanya juga materi yang saya pelajari belum ada membahas terkait farmakologi pada pria kalau PCOS ya. Nah, jadi kalau sepengetahuan saya PCOS tidak bisa apa di penyakit pada pria tidak ada. Ya, tapi mungkin kalau misalnya kelainan hormon bisa saja hormon-hormon tadi yang growth hormon tadi untuk mengganggu infertilitas pada pria.
gitu. Paling nanti eh kalau yang sering kejadian di lapangan apa ya gejalanya kalau di perempuan? Biasanya ada kayak kista kecil gitu, Pak. Di, Kista kecil. Heeh. Terus Heeh, biasanya harus diangkat melalui operasi. diangkat melalui operasi. Nah, itu tidak selalu selalu dengan operasi karena nanti ada standar untuk luas dari misalnya ada cairan ya, misalnya ada entah dia bentuknya kanker atau misalnya sekedar cairan, tidak selalu dengan operasi. Kalau nggak salah 0,2 cm kalau dilihat di panjangnya. Atau nanti dihitung dari bulatannya berapa. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 0,2, kalau seingat saya gitu ya, kalau di bawah 0,2 maka dokter tidak kasih tindakan. Dia cukup memberi terapi obat gitu ya. Misalnya kalau dia nyeri, ya bisa saja nanti pakai anti nyerinya. Kalau misalnya dia, tapi pasti nanti direkomendasikan untuk tidak konsumsi makan-makan sintetik, makan cepat saji. Kenapa? Karena meningkatkan perkembangan sel-sel yang mau diangkat tadi. Nah, kalau pada pria mungkin nggak dia kankernya di situ? Ya nggak, karena dia nggak punya ovari. Dia punyanya prostat, jadi kankernya pada prostatnya. Gitu nanti. Jadi gejala-gejalanya tadi ya sakit, nyeri, atau misalnya dia ya dismeno, apa misalnya headache ya, misalnya sakit perutnya berlebihan gitu ya, sakit perut atau haid, gangguan haid yang sering misalnya. Nah, itu mulai mulai harus diwanti-wanti apakah kaitannya sama PCOS atau diagnosanya lain, biasanya lebih spesifik nanti kalau memang sudah dilakukan scan gitu. Jadi pada pria sih setahu saya tidak, tapi atau ada yang ini, ada yang pernah terdiagnosa ya? Enggak ya? Ada sih Pak teman saya dulu waktu SMP dia itu haidnya itu bisa sebulan lebih gitu Pak. Terus dia periksa ke dokter ternyata ada kista gitu Pak. Jadi harus diangkat melalui operasi. Tapi kata dokternya sebenarnya itu tuh nggak bisa sembuh total gitu Pak. Jadi walaupun udah diangkat dia tuh bisa tumbuh kapan aja. Tapi tergantung dari pola hidup eh, orangnya sendiri tuh Pak. Kalau misalkan makanannya masih ya, seperti yang Bapak bilang tadi, Makan makanan bakso ya, instan. Heeh. bakso Kentucky gitu. Tapi kalau laki-laki maksud saya nggak ada kan yang terdiagnosa kan? Belum sih, Pak. Ya. Cuman kayak mana tahu gitu ada penyakit hormon gitu kan, yang mungkin perempuan dan pria juga Iya. bisa mengalami Kalau gitu. kalau ada temannya satu orang aja bisa jadi bahan skripsi itu penelitian. Kajiannya apa? Satu orang aja cukup. Karena belum pernah ada kan. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya dari definisi sih nggak ada. Mungkin nama penyakitnya lain. Paling Iya, ke apa? Prostat nanti, kanker prostat. iya, Gitu ya. Oke, iya, Pak. ada lagi? Terima kasih, Pak. Boleh Ya, bertanya nggak, Pak? iya boleh, Masalah tiroid, boleh. ini ada kenal saya gitu, orang yang di sini, Hmm. dia itu sudah pernah operasi tiroid, tapi kok tumbuh lagi, Pak. Emang bisa gitu ya? Maksud tumbuh lagi itu bengkak lagi ya, atau gimana Bu? Iya, bengkak lagi, ada lagi benjolannya datang lagi gitu. Padahal sudah operasi di lehernya. Tapi kok datang lagi sekarang setelah 1 tahun operasi, sekarang mau operasi lagi. Iya, karena penyebabnya tidak selalu sama. Makanya tadi nilai labnya ini yang dicek nih ada TSH, kemudian ada T4, ada T3. Nah, kalau misalnya dia karena kanker, karena apa namanya perkembangan sel abnormal, abnormal itu tidak normal, terlalu bisa saja dia terlalu aktif gitu ya, atau dia merusak sel-sel lain. Nah, kalau dia sudah, jadi tergantung dokternya nanti anamnesa sama diagnosanya. Kalau ternyata nanti karena kanker, nah itu bisa saja dia tumbuh lagi. Kalau sama kasusnya kayak PCOS tadi, bisa saja dokter ngasih tahu, oh ini hati-hati untuk terapinya, karena kalau misalnya dia tidak bagus pola hidupnya, bisa aja tumbuh lagi. Tapi tidak selalu dengan pola hidup aja, kadang-kadang memang tubuhnya yang
yang ada kankernya. Sehingga dia membelah terus selnya. Kan udah dibuang nih, ternyata ada akarnya gitu. Sehingga nanti akarnya tuh mulai mengembang-mengembang. Apalagi kalau dia tiroid. Karena kalau tiroid kan metabolisme lebih aktif. Makanya efek dari tiroid kan jantungnya berdebar kan. Karena terlalu aktif tubuhnya. Jadi dia diam pun bahkan berkeringat. Sehingga dia makan itu makanannya ya sudah dibuang langsung, dikerjain langsung oleh tubuhnya. Lemaknya langsung dipecah, karbohidratnya dipecah, dibuang di feses, jadi kotoran gitu ya. Jadi kalau kadang dia makan setengah jam langsung BAB. Ya makanya dia kurus karena tubuhnya terlalu aktif. Nah, sehingga kalau dia terlalu aktif nanti ya kaitannya kalau ada perkembangan sel abnormal, maka bisa saja sel itu justru juga terlalu aktif membelahnya. Nah, kalau misalnya terlalu aktif, ya tadi kanker kan kita nggak bisa ramal. Misalnya kanker ini pasti perkembangannya setiap sebulan jadi 2 sel, jadi 3 sel, nggak bisa. Kadang ada kanker yang lebih cepat dibandingkan kanker kanker yang lain gitu ya. Misalnya sel kanker A sebulan dia menjadi besar 1 jari, tapi kalau kanker yang B sebulan bisa saja jadi 3 jari perkembangannya gitu. Jadi prediksi kanker ini yang sulit karena tergantung makanan, tergantung respon imun tubuh, tergantung perkembangan selnya, banyak tergantung hormonnya sendiri. Tiroid itu juga mengait-ngaitkan hormon lain, kaitannya sama growth hormone, tadi prolaktin, banyak kaitannya. Karena kalau dia terganggu, maka nanti akan dideteksi dokter. Jadi diambil semua data dulu, TSH, T3, T4. Oke, dia hipertiroid, dia ada pembengkakan. Maka dokter lihat TSH-nya. Kalau TSH-nya ternyata sudah rendah, berarti TSH berusaha menurunkan T3, T4 kan. Kalau TSH, TSH ini kepanjangan thyroid stimulating hormone. Hormon yang merangsang tiroid, hormon yang merangsang T3, T4. Nah, hormon inilah kalau T3, T4 sudah tinggi, maka dia harusnya turun kan, rendah. Karena kalau dia sudah rendah, T3, T4 rendah juga. Pada pasien yang hipertiroid, ini tinggi terus nih. T3, T4 tinggi terus. Sehingga kalau dia tinggi terus, dilihat ini. Kalau TSH-nya tinggi, berarti yang salah bukan T3, T4-nya, berarti TSH-nya yang salah. TSH yang salah, maka dipantau organ apa yang menyebabkan dia tinggi terus. Apakah otaknya atau justru kelenjarnya. Nah, kalau pada kasus yang bengkak, maka kelenjarnya tadi. Yang dikaitkan sama materi di awal, ini dia yang ini. Sorry. Mana dia tadi? Fisiknya ada 3 ciri ya. Nah, ini eutiroid. Ini kalau misalnya dia bengkak tapi fungsinya normal. Nah, pada hipertiroid dia bengkak, dia juga hipertiroidnya, T3 T4 tinggi. Ya, jadi kalau dia cuma bengkak biasa, dioperasi biasanya selesai nih. Gitu ya. Atau dioperasi tidak selesai tapi prosesnya terganggu bisa saja. Tapi kalau dia terus menghasilkan, dia pasti nanti hipertiroid, mau dia bengkak mau dia nggak bengkak. Jadi ada yang hipertiroid tapi ininya nggak bengkak, apa namanya, kelenjarnya tetap normal tapi tiroidnya tinggi gitu. Jadi itu kondisi lapangan Bu, jadi nggak bisa dipastikan, harus dilihat data dulu. Jadi harus lihat hasil dari uji labnya T3 T4 sama TSH plasma ini nih gitu. Iya. Jadi Berarti wajar maksudnya berarti memang bakal ada kemungkinan tumbuh ya Pak ya. ada kemungkinan tumbuh. Jadi kita nggak bisa langsung bilang dokternya yang salah karena kenapa kemarin sudah diangkat ini Iya, dioperasi lagi. heeh. Obat. Nggak selalu ya. Ya bisa aja sih memang operasinya mungkin tidak semua sel terangkat. Ini nih ada Hmm. benjolan nih seperti bola. Nah ini kan tumor ini kan dia mengakar. Iya, Misalnya iya. sama kayak makanya tumor itu tidak bisa dipastikan sembuh 100% ya. Ada kan sudah Mm-mm. operasi, capek operasi, tumbuh lagi. Capek. Ya memang gitu karena dia tidak normal perkembangan selnya. Jadi Kirain memang kan sudah selesai gitu Pak. Rupanya enggak lah, bisa juga tumbuh lagi ya, berarti. enggak. Jadi tidak selalu tapi bisa kejadian gitu nah. Oke, kasih Ya. Pak. Ya, yang dipelajari itu bukan kita diagnosa ya, tapi nanti fokus ke pengobatan. PTO, propiltiuracil sama metimazol untuk hipertiroid. Ini obat-obatannya sama hipotiroid. Jadi kita nggak perlu terlalu masuk ke dalam
benjolan-benjolan ini ya bola misalnya. Tapi ya dibaca lah ini hipertiroid itu apa definisinya gitu ya. Kalau ada soal euthyroid bentuknya normal, bentuknya tidak normal tapi fungsinya normal. Ini euthyroid. Ini cukup sejauh ini gitu ya. Saya kira cukup ya untuk malam ini. Absennya silakan nanti disampaikan ke PJ-nya siapa April ya. Ke PJ minta aja waktu lain. Eh kalau ada yang mau ditanyakan dicatat aja untuk minggu depan. Saya Izin Bapak, untuk ya. absennya cuma satu ya Pak. Ah itu mahasiswa komunikasi sama PJ-nya. Kalau saya biasanya gimana komunikasi ke PJ? Kami Ke PJ-nya Pak. ke admin, sorry. Oh, udah kami konfirmasi untuk yang siam udah dua Pak, tapi untuk yang sepada cuma satu Pak. Sepada cuma satu. Iya. Berarti nanti saya bukain lah. Malam inilah saya bukain dari jam bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Jam 21.35 sampai ini Sampai langsung jam absen aja sampai jam 10 Pak. sampai jam 10 sampai jam 10.30 lah saya lebihin. Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin bertanya. Ya. Bapak, kemarin kan kami UTS-nya telat ngirim Pak, itu gimana ya Pak? Oh, bentar ya. Saya masih agak padat nih. Ada yang sumpah kemarin, ada juga yang yudisium, yang wisuda hari ini. Jadi sama beberapa apa, akreditasi. Jadi saya belum sempat. Nanti aja, nggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak. Ya, oke. Bertiga ya kemarin ya. Iya Pak. Oke.